dengan Bu Susi nggih? Iya betul Bu Inaya, saya minta bantuan Bu Inaya ini untuk mengobservasi kucing saya supaya kompetensi kucing saya semakin meningkat gitu Bu Inaya. Nah, Bu Lia ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Saya ingin yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu Inaya, terutama ini yang biar saya itu bisa menggali ide-ide atau solusi dari yang kunci yang saya coach Bu Inaya. Oh gitu. Nah, selama ini dengan apa namanya tadi mengajukan pertanyaan berbobot, selama ini ketika Bu Lia melakukan coaching seperti apa, Bu? Saya tuh masih ini Bu Inaya, masih terbawa ingin memberikan solusi gitu ya. Kayaknya udah nggak sabar gitu si kucingnya itu menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi kayak ingin memberikan solusi. Itu yang saya masih kurang gitu. Iya, kalau dalam skala itu Bu Lia ini antara 1 sampai 10 saat ini berada di angka berapa ini, Bu? Ini 6 ya. Nanti rencananya mau ke angka berapa, Bu? Ya, paling enggak ya 9 lah. Atau kalau sempurna banget ya mungkin belum ya, 8 sampai 9 gitu. Oh iya. Kira-kira nanti harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa, Bu? Harapan saya tentunya ingin kemampuan atau kompetensi saya semakin meningkat gitu ya, terutama karena ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Saya ingin kemampuan kucing saya meningkat Bu Inaya. Baik Bu Lia, nanti melalui observasi bersama ini semoga apa yang menjadi harapan Bu Lia dapat dicapai ya Bu ya. Ya, amin. Bantuannya nanti Bu Inaya. Iya, sama-sama Bu Lia ya, kita lihat bersama semoga nanti dalam melakukan coaching benar-benar kompetensi Bu Lia betul-betul bisa meningkat Ibu ya. Ya, baik, waktunya saya serahkan ke Bu Lia ya untuk bisa melakukan coaching bersama dengan Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Inaya. Iya. Ya, assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan masuk ini Bu Susi. Gimana nih, ada yang bisa saya bantu? Iya, gini Bu Lia. Ketika saya mengajar di kelas kemarin itu tentang pembelajaran menceritakan kembali cerita yang didengar. Nah, anak-anak itu masih suka ramai gitu Bu Lia. Kenapa ya? Saya juga bingung ini. Padahal anak-anak sudah saya kasih tugas setelah mendengarkan cerita itu, mereka menuliskan kembali atau menceritakan kembali cerita yang sudah didengarnya. Nah, ini Bu Lia, saya ingin kelas saya itu kondusif, anak-anak itu bisa asik dalam pembelajaran. Kira-kira gimana nih Bu Lia ya? Oke, berarti ini permasalahannya adalah anak-anaknya kurang kondusif ya Bu Susi, masih ramai sendiri gitu ya. Nah, selama ini model atau metode yang sudah diterapkan Bu Susi di kelas bagaimana? Untuk pembelajaran menceritakan kembali itu, pertama saya saya sudah menyediakan berbagai media sebenarnya. Teks bacaan sudah saya sediakan, kemudian video juga sudah. Pertama, saya mengajak anak-anak itu untuk melihat video, tayangan video, ya. Kemudian setelah selesai melihat video yang saya tayangkan, anak-anak itu saya beri tugas untuk menceritakan kembali cerita yang sudah diamatinya, begitu Bu Lia. Nah, anak yang tidak suka melihat video itu, saya sediakan teks bacaan yang juga sesuai dengan video tadi yang dilihat. Nah, berarti dalam satu waktu itu ada yang melihat video, ada yang membaca teks begitu ya Bu Susi ya? Iya. Nah, yang ramai itu yang bagian mana nih anaknya yang saat anak melihat video atau saat anak membaca teks itu anaknya bagaimana? Memang anaknya itu juga ikut melihat video dengan tertib, membaca dengan tertib atau malah justru pada saat itu ramainya gitu Bu Susi? Ketika melihat video itu mereka asik Bu Lia. Nah, setelah saya kasih tugas untuk menceritakan kembali, nah itu anak-anak ada yang guyon sendiri,
lari-lari. Nah, seperti itu. Kira-kira apa ya Bulia ya supaya Berarti saat anak diberi tugas ini ya yang rame gitu ya Bu Susi iya, ya. Nah, iya. kalau yang selama ini sudah dilakukan Bu Susi untuk mengantisipasi supaya anak tidak ramai atau mengatasi anak tidak ramai bagaimana? Saya hanya mengingatkan, "Ayo anak-anak, Mhm. dituliskan cerita yang tadi." Itu selalu mengingatkan. Atau mungkin gini Bu Lia ya, saya suruh anak-anak itu menuliskan kembali cerita itu sesuai dengan kesukaannya aja ya, nggak hanya dalam bentuk tulisan. Mungkin anak yang suka menggambar biar, menceritakan cerita tadi dengan gambar. Kemudian anak yang suka bercerita, mungkin biar anak itu menceritakannya secara lisan mungkin gitu Bu Lia ya, biar nggak Ya rame berarti gitu ya. berarti ini Bu Susi, ada solusi nih, ada solusinya adalah, eee, tugasnya itu berbeda-beda ya Bu Susi ya. Ada yang bercerita, ada yang menulis, mungkin ada yang menggambar sesuai dengan kesukaannya. Itu ya Bu Susi ya solusinya? Ya Berarti benar selama benar. ini selama ini itu 3 itu belum dilaksanakan ya Bu Susi? Ya belum, Belum, kemarin oh dia masih menegur anak-anak aja gitu itu ya? hanya menuliskan, menceritakan kembali cerita Mmm. yang sudah diamatinya secara tertulis dengan menuliskannya. Berarti nggak ada yang, secara lisan, kemudian yang suka gambar juga nggak saya suruh, "Silahkan gambar," itu enggak. Apa mungkin itu Oke. Belia ya? Oh ya, mungkin tidak semua anak bisa senang menulis gitu ya, atau, Iya. suka dengan menulis gitu. Nah, kalau ini, berarti Bu Susi sudah punya solusi nih untuk membedakan tugas yang dihasilkan oleh anak berdasarkan minatnya itu. Nah, kira-kira nih Bu Susi kapan akan mengeksekusi solusi dari Bu Susi? Nah, kemarin kan saya sudah memberikan materi itu ya, mungkin Mmm. untuk, seminggu lagi dari, kemarin hari Senin ya, insya Allah hari Senin saya akan memberikan pembelajaran lagi, sesuai dengan minat anak Bu Lia. Siapa yang suka menggambar, silahkan untuk Mmm. mengerjakan tugas dengan gambar, yang suka bercerita biar mengerjakan tugas itu dalam bentuk lisan gitu Bu Lia. Ya terima kasih Nah, Bu Lia, saya jadi punya betul. gambaran ini. Iya, mungkin juga Bu Susi juga perlu memikirkan nih saat membedakan tugas ini juga, Bu Susi, oh nanti, harus bisa tahu nih anak kira-kira apakah anak memilih sendiri atau Bu Susi yang akan memilihkan gitu? Atau tentu Saya anak-anak mau sesuka hatinya mhm, gitu? iya, untuk mengerjakan tugas itu saya persilahkan anak pilih sendiri. Oke, Dia pilih suka yang sendiri apa ya gitu. berarti Saya tidak akan menyuruh, si A mhm, harus menulis, si B harus bercerita, mmm, tidak, tapi, mhm. sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajar mereka Bu Lia. Oke, sip nih Bu Susi, saya yakin kalau saya membayangkan sih pasti anak-anak, akan senang gitu karena harus mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya ya, dia tidak suka menulis tapi disuruh menulis itu kan biasanya anak-anak bosen gitu ya. Ya. Bagus sekali nih solusi dari Bu Susi, semoga nanti seminggu yang lagi saat materi menceritakan kembali bisa tereksekusi dengan baik gitu ya Bu Susi ya. Sip, lanjutkan, selalu Baik. semangat Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Lia atas waktunya Sama-sama Bu Susi. sehingga bantu saya untuk, menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Susi. Iya. Luar biasa. Ya, gimana Bu? Alhamdulillah, beliau udah selesai ya, melakukan Ya, coaching dengan Bu Susi. agak agak lega gitu ya bagi saya ya. Gimana perasaannya Bu Lia? Perasaannya senang, agak lega karena ini, Bu Susi juga gampang gitu langsung menemukan solusinya Bu Inayah. Jadi sebenarnya kalau saya merasa sendiri, refleksi diri sendiri, saya belum mengajukan pertanyaan yang lebih sebenarnya, tapi ini Bu Susinya sudah langsung menemukan solusi. Padahal saya sebenarnya mau menggiring itu, tapi Bu Susinya sudah, nanti apakah solusinya akan berbeda itu. Padahal tadi saya, sebenarnya mau mengajukan,
anaknya diberi tugas sama gitulah. Gimana dengan kesukaan anak itu apakah selalu sama itu ternyata Bu Susinya sudah membuat solusi tersebut gitu ya. Jadi enak sih jadinya gitu. Jadi saya kayak tidak terlalu harus banyak menggali lagi untuk mencari solusinya. Jadi Bu Susinya sudah langsung menemukan ide gitu. Nah, bagaimana Ibu Lia menilai sendiri tadi performa dalam kompetensi tadi Bu yang Ibu sampaikan di awal bahwa Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, kalau saya menilai diri sendiri sih, saya mungkin pertanyaan berbobotnya masih kurang sih Bu Ina ya, karena terbantu dengan kucingnya tadi yang memang sudah langsung dapat menemukan solusi gitu. Jadi saya belum yang mengembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi sih. Berarti ini Bu Lia kalau ada saya tanya tentang kenapa Bu Lia menilai demikian karena tadi ya, karena coaching-nya itu ya tadi ya. Karena coaching-nya sudah langsung menemukan solusinya. Saya baru menggiring sedikit sudah langsung menemukan solusi. Ibaratnya bolanya lagi digiring itu sudah langsung mau digolkan. Luar biasa ya coachnya. Ada oper-operan bola gitu. Nah, tapi kira-kira kenapa itu Bu? Coachnya tiba-tiba kok bisa langsung menemukan solusi itu kira-kira ada apa ya? Ya, mungkin saya langsung tadi menekankan itu ya, tekanan karena saya tadi kan menekankan kepada kucingnya gimana siswa saat ditayangkan video, ditayangkan membaca teks gitu. Terus kemudian tugasnya, ramenya di tugas. Nah, tugasnya berarti apa ini menulis? Nah, langsung sebenarnya saya mau memberikan pertanyaan. Nah, anak-anak itu kesukaannya kan pasti berbeda, tapi Bu Susinya sudah apa saya ini ya langsung menemukan solusi gitu. Jadi saya belum memberikan pertanyaan lebih sebenarnya, tapi sudah karena itu mungkin kucingnya sudah oke sih ini langsung menemukan idenya sendiri. Iya, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Lia ya. Ya, boleh dengan senang hati Bu Ina ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Tadi saya sudah melihat bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Lia kepada Bu Susi itu sangat menurut saya itu yang saya amati itu pada saat Ibu melakukan itu ya tadi melakukan pertanyaan berbobot itu sudah standarnya lebih tinggi dari apa yang tadi Ibu katakan ya. Tadi kan Ibu di awal itu baru di skala 6 ya. 6. Nah, sekarang ada di skala berapa Ibu kira-kira ini Bu? Ada skala sudah naik ke berapa ini? Ya paling naiknya sedikit mungkin 7 gitu ya. Tadi mungkin kalau saya menilai juga dengan coaching-nya kemudian tiba-tiba menemukan solusi karena itu tadi ya Ibu sudah menekankan beberapa pertanyaan yang menurut saya juga itu merupakan peningkatan dari kompetensi Ibu yang bagian dari menanyakan pertanyaan berbobot dan juga si coach juga sudah menaruh kepercayaan dengan Bu Lia sehingga sepertinya ketika ngobrol dengan Bu Lia karena nyaman sehingga langsung ketemu solusinya Ibu tadi ya. Iya, betul ya. Kira-kira bagaimana Ibu mendengar apa yang saya katakan? Apakah benar Ibu? Ya, saya merasanya juga seperti itu, Bu Ina ya. Ya, mungkin ya itu tadi nyaman, kita enak, kayak nggak ada sekat antara coach dan kucing gitu ya. Jadi mengalir aja gitu. Iya sih, saya juga melihat gitu Bu. Ibu sudah bisa meningkatkan kompetensi ya meskipun nanti mungkin karena coaching itu memang harus sering berlatih ya Bu ya, sehingga kita bisa menangkap kata kunci, kemudian juga bisa sering mengungkapkan dengan pertanyaan berbobot lainnya, sehingga coaching itu semakin banyak mengeluarkan solusi yang mungkin solusi yang benar-benar bisa dia laksanakan ya Bu ya. Iya betul. Nah, kira-kira nanti ini rencana tindakan selanjutnya untuk bisa meningkatkan kembali kompetensinya Bu Lia, bagaimana Bu? Ya rencananya saya tetap ingin itu berlatih lagi Bu Ina ya, mungkin kalau ada waktu luang seminggu lagi atau saya ingin meningkatkan lagi kompetensi saya supaya terasah itu untuk kompetensi kucing saya Bu Ina ya. Nah, kira-kira nanti Ibu akan melakukan coaching ini dengan siapa lagi? Apakah dengan Bu Susi juga atau dengan
teman Mungkin bisa dengan rekan yang lain itu untuk biar apa ya, ada tantangan tersendiri nanti ingin mencoba pada yang lain gitu. Nah, nanti untuk rencananya Bu Lia itu dalam nanti meningkatkan area ini, Bu Lia butuh bantuan dengan siapa enggak? Apa ada orang yang memang apa namanya bisa membantu Bu Lia? Ya mungkin Bu Inaya lagi juga enggak apa-apa, nanti bisa membantu saya. Iya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya untuk minggu depan kita Siap, bisa ya. melihat bagaimana apakah betul-betul kemampuan ini bisa ditingkatkan lagi ya sama Bu Lia ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, betul Terima Bu kasih ya Inaya. Bu ya, kita udah hari ini udah bersama. Bu Inaya atas waktunya, atas masukannya. Terima kasih.